Halo semua, balik lagi ke acara Monolog Session yang ke-6. Sebenarnya banyak ya dalam hidup gue tuh pahlawan gue. Cuman yang paling berpengaruh sama hidup gue itu ya siapa lagi selain orang tua gue. Apa ya, mungkin gue belum bisa kasih yang sepenuhnya terbaik buat bokap gue, tapi gue ngerasa kalau bokap gue tuh di masa-masa terakhirnya itu udah ngasih yang terbaik buat gue waktu itu. Mungkin kayak dari mantan gue, kayak gue bisa keluar dari toxic relationship. Itu kan berarti gue menyelamatkan diri gue sendiri kan. Gue ngerasa gue udah pahlawan. Halo semua, balik lagi ke acara Monolog Session yang ke-6. Gue Bella. Gue Jotim. Gue Faiza. Gue Rangga. Dan gue Joel. Kita bakal ngobrol-ngobrol di Dialog Gue. BTW Dialog Gue itu apaan sih? Kita mau ngapain hari ini? Kita mau ngapain sih hari ini? Tanya kalian. Kita mau ngapain kira-kira? Kita mau ngapain sih? Hari ini kalian bakal jawab beberapa pertanyaan nih. Kalian jawab Wow. satu-satu. Oke, ini boleh langsung dibuka ya. Oke, yang pertama ada apa arti pahlawan buat lo? Dari Jotim dulu deh, kira-kira apa sih pahlawan buat lo? Kalau menurut gue sih pahlawan itu adalah orang yang berjasa kali ya. Orang yang berjasa buat seseorang yang lain atau orang banyak. Dan gak dari hal kecil aja sih. Maksudnya gak dari hal besar juga, tapi dari hal kecil sampai hal paling gede, seseorang bisa jadi pahlawan sih kayaknya. Oke, kalau lo gimana? Kalau menurut gue tuh pahlawan tuh seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan kita gitu. Emang bener sih kata Jotim tadi, kayak gak harus hal besar juga, tapi kayak hal kecil yang emang bisa mempengaruhi kita dan membawa dampak positif tuh menurut aku itu kayak udah bisa jadi pahlawan sih gitu. Wow. Kalau lo gimana, Jo? Kalau menurut gue sih pahlawan itu ya, kalau secara general itu kayak yang udah pernah berjasa sama orang-orang tertentu. Jadi kayak kan luas banget nih, kayak pahlawan-pahlawan kita yang negeri udah banyak tuh. Tapi ada juga yang berjasa buat kita juga. Tuh. Betul sih, betul. Kalau lo, Rang? Kalau gue lebih ke orang yang bisa gue lihat, gue tiru, dan gue benar jadi influence buat diri gue selama kehidupan gue, itu bisa dibilang jadi pahlawan bagi gue di hidup gue. Kalau menurut gue mungkin kayaknya agak beda sih sama kalian. Kalau gue sih ngerasa seseorang bisa dibilang kalau pahlawan tuh, gue ngerasa kalau dia tuh udah nyelamatin sih. Udah menyelamatkan berarti ya? Antara hidup dan mati apa gimana tuh Kak? Aduh, nggak gitu dong. Pokoknya menyelamatkan dalam konteks apapun sih. Menurut gue kayak kalau misalnya mau jadi pahlawan buat gue, cukup nyelamatin gue aja sih. Asik. Gitu. Ini kode apa gimana? Siapapun yang mau jadi penyelamat Kabila berarti boleh langsung ya? Ini di bawah ini ya. Kita next question ya. Bacain dong, Jotim. Oke, pertanyaan kedua nih. Siapa pahlawan untuk lo? Dari Kak Jul kali ya? Sebenarnya banyak ya dalam hidup gue tuh pahlawan gue. Cuman yang paling berpengaruh sama hidup gue itu ya siapa lagi selain orang tua gue, terutama nyokap gue. Nyokap gue itu udah ngedidik gue dari brojol udah megang gue, udah jaga gue. Gitu sih. Oke, kalau orang? Kalau gue sebenarnya rada beda sih, karena gue ngerasa kalau pahlawan itu yang seperti yang gue bilang sebelumnya, kayak yang bisa gue tiru, gue influence itu sebenarnya kakak gue. Jadi gue punya 3 bersaudara, gue anak paling muda, paling kecil, kedua kakak gue yang cewek, dan ketiga itu kakak gue yang cowok. Nah, kakak gue yang pertama ini jadi influence bagi hidup gue, karena gue bisa jadi gini tuh ibaratnya gara-gara dia, karena gue selalu niruin apa yang dia suka, apa dia dari mulai dari hal kecil seperti musik, dari cara dia berpakaian, dari apa kesukaan dia suka gambar, gue tiruin sampai sekarang. Akhirnya gue hal-hal yang ada di diri gue itu sebenarnya bagian dari dia, makanya gue bisa bilang dia itu pahlawan bagi gue gitu. Oke, kalau misalnya jawaban gue sebenarnya klise sih. Gue juga bakal bilang kalau orang tua gue pahlawan gue, ya especially bokap gue. Karena kayak tadi deskripsi pahlawan yang menurut gue, kalau misalnya dia tuh menyelamatkan, gue ngerasa dia paling menyelamatkan gue sih. Kalau lo gimana? Kalau aku sih pahlawannya pastilah kayak orang tua, keluarga, oke. Tapi menurut aku sih nenek, karena kan aku tinggal di rumah bareng sama nenek aku kan. Terus nenek aku tuh kayak selalu ada dari awal aku lahir tuh udah sama nenek gitu. Jadi nenek aku tuh kayak benar-benar berpengaruh sih. Kayak waktu itu aku lagi puasa, kan waktu lagi SD tuh, kayak kelas 2 SD kan lagi puasa kan.
Nah biasanya kan kalau anak kecil tuh kayak gak boleh puasa kayak gitu kan, kayak udah gak usah puasa. Jadi pas aku datang tuh, terus cuma sehari. Jadi pas aku pulang tuh nenek aku tuh langsung nyiapin makanan, kayak udah makan ada nasi, telur, air putih, es teh manis, tuh kayak makan disuapin gitu. Kayak itu tuh hal-hal kecil yang kayak gitu yang ngebuat aku tuh bahagia banget gitu. Makanya sampai sekarang tuh selalu kangen sama nenek, terus kayak suka peluk-peluk kalau datang ke Bandung kayak gitu sih. Kalau Jatim? Oke, kalau gue sih sebenarnya pahlawan buat gue sama sih, paling orang tua ya, tapi mungkin punya kisah yang sedikit berbeda nih. Kalau gue kan kebetulan memang bokap gue itu udah gak ada dari berapa tahun lalu, kan dari 4 tahun lalu, dan ditinggalin orang tua pada saat kita udah lebih paham gitu ya, udah paham dengan apa yang terjadi kan agak berbeda ya sama kalau ditinggal dari kecil gitu kan. Dan emang pada saat itu menurut gue di masa-masa terakhir hidup bokap gue itu dia benar-benar menjadi pahlawan yang maksimal buat gue. Mungkin banyak banget yang bilang kayak apa ya, mungkin gue belum bisa kasih yang sepenuhnya terbaik buat bokap gue, tapi gue ngerasa kalau bokap gue tuh di masa-masa terakhirnya itu udah ngasih yang terbaik buat gue waktu itu. Jadi keadaannya dia udah sakit, tapi gue nggak tahu. Jadi gue dan nyokap gue tuh nggak tahu kalau dia sakit. Tapi waktu itu dia masih routinely nganterin gue bolak-balik sekolah, pulang pergi dengan keadaan dia tuh udah sakit, sampai pas kita tahu dia sakitnya udah parah, yang turns out seminggu kemudian dia udah nggak ada gitu. Jadi menurut gue tuh hal-hal kayak apa ya, dia berusaha sampai ke titik darah penghabisannya dia masih berjuang gitu buat gue, buat apa ya, buat ngasih nafkah ke nyokap gue dan gue gitu kan. Dan hal-hal seperti itu sih yang ngebuat gue ngerasa dia bisa berjasa buat gue sampai di titik terakhir kehidupan dia. Kalau dari gue gitu sih. Oh, oke. Berarti intinya harus manfaatin banget ya waktu lo sama orang-orang yang lo sayang. Nggak tahu nggak sih kapan mereka, orang-orang yang kita inspirasiin tadi, orang-orang pahlawan kita kapan harus pergi. Jadi harus ngehargain kali ya. Dan take it for granted kayaknya gitu nggak sih? Wow. Oke, kita lanjut ke next question ya. Lain? Oke, dari Joel deh boleh. Menurut lo kapan seseorang sudah pantas dikatakan sebagai pahlawan? Sebenarnya balik lagi sih, kalau misalkan dikatakan sebagai pahlawan, ya yang tadi udah dibilang sama teman-teman, kayak udah berjuang, udah mungkin mengorbankan sesuatu buat orang lain, terus kayak perjuangin orang lain, kayak itu udah bisa disebut sebagai pahlawan ya. Jadi kayak sebenarnya tuh pahlawan tuh nggak harus yang gede-gede sih, kayak dari kehidupan masing-masing tuh pasti ada pahlawannya masing-masing sih. Bahkan diri lu sendiri bisa disebut pahlawan. Mantap. Kalau lu gimana nih, Rang? Kalau gua seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan, bener tadi, ketika seseorang udah bisa berkorban segi waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk lo dan untuk orang lain, itu sebenarnya udah bisa dikatakan pahlawan. Bener juga, nggak harus dengan hal-hal yang besar gitu. Menurut gue kayak emotionally available untuk orang itu, kayak untuk orang lain tuh kayak penting banget. Karena ya apalagi yang kita tahu sekarang kan kayak keadaan pandemi dan lain sebagainya gitu kan, gak cuman fisik, kesehatan, juga mental sebenarnya juga kita banyak orang yang gak kuat dan gak tahan gitu kan. Nah untuk hadir dan ada itu untuk orang-orang yang sebenarnya butuh itu udah bisa dikatakan sebagai pahlawan menurut gue. Kalau gimana, Bel? Kalau gue sih yang tadi gue bilang ya, gue ngerasa seseorang tuh udah jadi pahlawan ketika dia menyelamatkan gue sih. Kayak pasti kita ada dong kayak through ups and downs dalam hidup lo, terus dia yang nyelamatin lo, dia yang kayak ada di titik terendah lo, itu pasti gue inget banget sih, karena menurut gue dia udah jadi pahlawan buat gue saat itu. Kalau misalnya lo gimana? Yang membawa perubahan sih. Kalau aku itu benar sih, karena kayak kalau kita lihat nih, kayak bukan pahlawan sekitar kita doang, tapi kayak mungkin kita lihat sejarah kali ya, kayak Pak Soekarno, Soeharto, dan berbagai tokoh besar lainnya di Indonesia, mungkin yang beberapa bisa kita anggap pahlawan gitu. Jadi yang membawa perubahan sih betul, kayak mau itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal kecil maupun hal besar, tapi setidaknya dari perubahan itu yang membawa ke dampak yang lebih baik dan kayak membantu kita untuk menjadi orang lebih baik juga sih. Kalau gak ada pahlawan-pahlawan zaman dulu, kita nggak mungkin merdeka nggak sih sekarang, betul gak sih? Gitu. Pas banget ya lagi hari pahlawan kan hari ini kan? Iya betul banget. Mantap deh pokoknya. Kalau lo gimana nih, Jotim? Oke, kalau gue tuh ngerasa seorang itu bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan ya, ketika dia udah bisa mengedepankan orang lain setelah dia. Jadi ketika emang dia udah ikhlas, udah legowo, dia gak banyak mikir lagi loh untuk kayak kita tuh memberikan tempat untuk orang lain duluan. Terus kayak ketika kita bisa
apa ya, mengorbankan waktu kita untuk kita bisa sama orang lain, hal-hal seperti itu sih yang kayak gitu. Jadi kayak seperti yang tadi Faiza bilang, kayak pahlawan-pahlawan zaman dulu, berarti kan dia kan mengedepankan orang lain dengan merelakan nyawa dia, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ketika kita tuh udah ikhlas untuk ya udah orang lain dulu aja nih baru kita, itu sih bisa jadi seorang pahlawan. Oke, kita next question ya, boleh dong? Aduh. Oke, Kau baca. Baca apa tuh? Lo udah jadi pahlawan buat diri sendiri belum? Boleh dari Jotim kali. Kenapa sih kalau yang berat gini nih gue gitu ya? Ini jujur Agak sensitif ya. jawab yang general tuh sama yang diri sendiri tuh lebih susah gak sih? Lebih susah yang sendiri nih. Gue ngerasa gue belum sih. Karena apa ya? Kalau tadi yang gue bilang kan ketika gue udah bisa mengedepankan diri orang lain dulu dibanding gue kan. Kalau gue sendiri ngerasa kayak jujur gue kalau jadi pahlawan buat orang lain mungkin udah sedang mencoba gitu. Tapi kadang gue masih nggak bisa untuk ngerti apa yang sebenarnya gue butuhkan. Jadinya gue kadang masih jadi apa ya, terlalu egois sih sama diri sendiri. Dan menurut gue itu gue belum bisa sih dikatakan gue bisa menjadi pahlawan bagi diri gue sendiri. Kamu gimana? Kalau aku kayaknya belum juga deh. Maksudnya kan tadi aku tuh bilang kayak pahlawan tuh yang membawa perubahan gitu ya, baik ke orang lain gitu. Dan aku tuh masih ngerasa kayak apa ya, aduh aku masih ngerasa kayak aku belum bisa jadi pahlawan itu karena diri aku sendiri pun belum merasa cukup dan kayak worth it untuk bisa bilang kayak oh gue tuh pahlawan buat diri gue sendiri gitu. Kayak belum sampai tahap segitu karena aku juga sendiri masih kadang bergantung sama orang lain, terus kayak apa ya, masih ya belum kuat dan sepercaya diri itu sih untuk dibilang kayak gue pahlawan nih gitu, enggak. Gitu sih. Mungkin kalau jawaban gue kayak gue lebih narsis deh. Gue ngerasa gue bisa sih jadi pahlawan. Lagi berusaha untuk menjadi pahlawan gitu. Karena kayak tadi kan gue bilang kalau misalnya pahlawan bagi gue tuh seseorang yang menyelamatkan kan. Dan gue udah ngerasa kalau diri gue tuh udah sangat menyelamatkan diri gue sendiri gitu loh. Kayak betul. Mungkin kalau ini maaf ya, biggest flex gue tuh gak punya keluarga yang macam-macam. Kayak keluarga gue baik-baik saja. Gue gak punya kasarnya gue gak pernah mentally abusive by my family gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dari luar kayak gitu, itu diri gue udah sangat menyelamatkan gue sih. Bukan dari keluarga ya, karena keluarga yang baik-baik saja. Mungkin kayak dari mantan gue, kayak gue bisa keluar dari toxic relationship. Itu kan berarti gue menyelamatkan diri gue sendiri kan. Gue ngerasa gue udah pahlawan sih kalau itu. Gimana tuh Kak caranya menyelamatkan diri? Cukup susah sih, apalagi kan kayak kita cewek ya, pasti Iya, kan kalau betul. cewek tuh mikirnya kayak wah pakai hati Betul, susah banget pakai logika pakai gitu ya. perasaan gitu-gitu. Nah kalau misalnya menurut gue, kalau dari pengalaman gue sih lo harus coba sih kayak pisahin antara hati sama otak lo gitu. Jadi kalau misalnya lo udah bisa misahin itu dan lo bisa mikir jernih dengan baik pakai otak, ya lo bisa keluar dari saat-saat toxic relationship itu. Gitu guys. Kalau gimana Diran? Kalau gue sebenarnya belum bisa dibilang jadi pahlawan, karena ya benar kata Jotim tadi, kayak ada beberapa kondisi mereka gue rasa ya gue udah bisa lah ngebantu orang lain gitu, mengedepankan orang lain, cuman gue sendiri kadang malah nggak dipikirin gitu. Kayak gue lebih berkorban untuk orang lain tapi guanya nggak diperhatiin gitu, kayak apakah itu merugikan gue, apa itu kayak ada banyak hal yang kayak gitu bikin capek sendiri, bikin stres sendiri. Makanya gue sekarang tuh udah pengen bisa banget sih kayak cobalah sebelum mikirin orang lain, mikir diri sendiri dulu kayak gitu. Karena kalaupun lu coba ngebantu orang lain tapi keadaan lu lagi nggak baik-baik aja, malah bisa bikin orang itu malah makin kesusahan, ngerepotin. Mendingan lebih baik kayak pikirin diri sendiri dulu, baru ketika lu udah ngerasa secure atau udah ngerasa nyaman lah sama diri lu sendiri, baru bisa bantuin orang lain gitu sih menurut gue. Ya sebenarnya intinya harus balance aja nggak sih, benar. antara lo nyelamatin diri lo dan Betul. tapi lo juga nggak merugikan orang lain. Iya kan. Itu tuh kayak kalau hal kecil tuh kayak gini, kayak kalau ada teman ulang tahun nih ya, kayak aku tuh suka traktir kayak traktir nggak mikirin gitu, traktir KFC, kabub atau apa gitu banyak. Nah tapi brand-brand makanan yang kayak oke gitu. Tapi buat diri aku sendiri itu kalau buat diri aku sendiri, untuk aku mikir makanan yang emang harganya relatif murah tuh masih mikir 2 kali. Ngerti gak sih? Kayak suka pelit sama diri sendiri gitu. Tapi kalau buat orang lain tuh kayak kasih aja gitu. Ya udahlah gitu. Sebenarnya Karena temen baik sih kalau ke orang lain kayak gitu ya. Tapi kalau ke diri sendiri mungkin
lebih Iya, ke bener jangan sih, lebih maksain ke gak jangan sih? maksain, Kalau tapi misalnya emang gak kita ada harus juga. bisa juga sih untuk ngelihat kita lagi butuh apa Betul, gitu betul. kali ya. Tapi kalau hal-hal kayak gini tuh lagi di kuliah kayak gini sering gak sih? Ketika kita tuh jadinya tuh egois sama diri sendiri, ngambil segala hal, kebanyakan kita ngambil segala macam yang bisa merugikan diri kita. Toxic productivity Itu juga kadang-kadang tuh jadi ngerugiin kita gak sih? Itu Culture kan? gak sih jatuhnya? Kita kan niatnya pengen ngebantu, pengen kontribusi, cuman gak mikirin diri sendiri. Ujungnya jadi capek sendiri. Jadi capek sendiri, betul. Betul banget. Terus dikurangin kali ya, dikit-dikit kali ya. Oke, kalau gimana Jo? Tapi kalau gue tadi setuju sih sama pendapat kalian semua, gue setuju. Jadi kayak kalau misalkan gue juga kadang-kadang masih banyak ngedahuluin orang lain dibanding gue. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, gue bisa ada di titik sekarang ini karena gue juga. Jadi kayak gue udah jadi pahlawan buat diri gue, tapi gue juga berusaha buat jadi pahlawan, apa ya, bukan jadi pahlawan sih, kayak ngebantu orang lain aja deh gitu. Jadi ya udah gitu. Oke. Terakhir Sekarang ini ya? next question, terakhir Rang. Oke, coba gue buka ya. Apa pesan lo buat pahlawan di luar sana yang sedang berjuang? Boleh dari Bella deh. Semangat dan terima kasih sih, kayak makasih banget udah ngelakuin apa yang udah dilakuin. Mungkin kalau misalnya dulu-dulu kita punya pahlawan-pahlawan kita yang udah membebaskan kita dari penjajahan, kayak misalnya let's say Soekarno dan Hatta. Cuman kalau misalnya sekarang buat mereka misalnya kayak kalau dari kita tuh biasanya kayak mahasiswa nggak sih, biasanya kayak mereka demo atau apa, itu kan udah bisa jadi pahlawan juga kan. Itu kayak semangat dan terima kasih sih kalau dari gue. Kalau dari lo gimana Jot? Kalau dari gue, jangan nyerah sih. Dan kayak makasih udah sampai sekarang, tapi kalau bisa tetap bisa jadi pahlawan buat orang lain juga dan tetap nge-influence orang lain buat jadi ngelahirin pahlawan-pahlawan baru. Dari gue gitu sih. Setuju. Kalau dari aku, jangan lupa istirahat. Oke, kalian boleh berjuang, kalian boleh kayak memberi perubahan, memberi dampak positif bagi orang lain, tapi please utamain diri kalian sendiri. Bukan sebagai egois ya, bukan egois juga enggak, tapi kayak lebih ke self love gitu. Karena untuk bisa jadi pahlawan buat orang lain tuh kalian harus siap dulu dengan diri kalian sendiri. Jadi jangan lupa istirahat. Oke, kalau lo gimana nih Rang? Kalau gue, rada bingung ya, karena gue sampai sekarang juga masih nggak tahu, karena mungkin setiap orang pasti ya bisa jadi pahlawan bagi diri dia sendiri. Dan gue nggak tahu kan, kalau dulu kan kita udah jelas tahu kan pahlawan perjuangan, kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan sebagainya. Kalau sekarang tuh kayak sebenarnya semuanya bisa jadi pahlawan gitu kan. Bagi orang-orang sebagai kepala keluarga yang berjuang nyari nafkah untuk orang untuk keluarganya dan selain sebagainya, itu juga bisa dibilang pahlawan. Jadi ya bisa dibilang kayak untuk mereka semua tetap ya udah bersyukur aja, mau ngasih terima kasih sebesar-besarnya. Apalagi untuk gue juga pengen ngasih terima kasih buat orang tua gue yang udah bisa nyekolahin gue bisa sampai sekarang ada di sini gitu. Itu juga bisa jadi pahlawan juga bagi diri gue, dan buat orang-orang tua di sana juga makasih banget udah bisa besarin kita semua sampai saat ini gitu. Kayak ya makasih ibu ayah. Oke, next Joel. Makasih selalu ada ya, kayak udah sampai sekarang udah tetap berjuang buat orang lain. Jadi kayak udah ngedahuluin orang lain, udah mau mengorbankan sesuatu buat mereka. Salah satunya kayak sebenarnya ojek online juga udah termasuk pahlawan gak sih? Iya, betul banget. Kayak ngebawain lu makanan di mana itu lagi pandemi, ya gak? Lu enak-enakan di rumah. Ya walaupun dia dapet duit sih, cuman kayak tetap berjuang lo dia. Kayak makasih. Apalagi kayak kalau lagi ngantri berjam-jam gitu kan kalau ada promo. Tapi ini sih sekarang juga kayak dokter, semuanya banget gak sih? Buat tenaga kesehatan. Semangat terus berjuang dan terima kasih gak sih? Ini sebagai penutup nggak sih? Ini kan udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan dan kita udah jawab juga. Kalau misalnya kita bareng-bareng bilang selamat Hari Pahlawan gimana? Boleh. Oke, count on 3 ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Pahlawan!